Aku lanjutkan, maaf. Oke, ini ada cerita nih. Kita kalau mau kayak gini, kita harus baca dulu ininya apa namanya? Judul ini ya apa namanya? Soalnya tema dari cerita fantasi di atas adalah, nah kita baca dari awal. Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wulingi yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang mempunyai warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Njari ke tempat tinggalnya Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling dan bermandi-mandi di Sungai Lesko. Pur, kakek buyutnya Nono pun berangkat dengan sepedanya. Nono mengambil jalan pintas menuju Niari. Di tengah perjalanan ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Njari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya dahulu ada anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari. Nah, dari sini kita udah dapat dijelaskan nih. Kalau di sini itu ada unsur magicnya atau unsur unsur keajaibannya lah. Jadi Trimo ketika menghilang, ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Terus nanti si Nino itu juga coba-coba tuh masuk Nono, iya Nono. Pohon kenari besar tadi menghilang digantikan oleh tenda-tenda gerobak. Jadi dari sini itu mana ya? Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Njari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun ketika ia kembali sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangannya seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi Kapitan Jare dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Jadi ya kayak apa ya, pindah waktu lah dari tahun 2010 umpamanya nih ke tahun 1945. Enggak sih, itu kan zaman penjajahan Jepang. Mungkin 1941 mungkin. Nah, itu udah menjelaskan magic, yaitu bisa berpindah tempat. Kalau sosial enggak, persahabatan enggak ada hubungan Nono sama si ini anak siapa namanya Trimo. Terus politik enggak lah. Kan yang di ini kan si Nino, di magic. Tiba-tiba dia bisa hilang pindah ke tempat ke masa lalu gitu. Nah, habis itu tokoh berikut yang bukan merupakan kejadian dalam kutipan cerita fantasi di atas adalah Mbak Ninas. Ini kita harus baca-baca benar-benar. Mbah Pur itu kakek buyut ya, Mbah Sastro itu nih. Kalau Mbah Sastro itu ada di sini nih. Jadi suatu hari Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng di Kenjari tempat tinggalnya Mbah Sastro. Nah, iya. Mbah Sastro ada, terus Nono ada sebagai tokoh utama. Terus Mbah Ninas gak ada di cerita teks ini. Nah, situ pemaparan latar yang dominan. Nah, ini bukan latar waktu umpamanya dari masa depan ke masa lalu, tapi latar tempat ya. Kan pertama itu kan dia kan di ini apa namanya di Wulingi, habis itu di apa namanya membantu di stasiun Wulingi, habis itu dia sepedaan ke Njari, habis itu ya ke Sungai Lesko. Nah, itu jadi latar yang paling dominan yaitu latar tempat. Bukan latar waktu, tapi latar tempat. Kita bisa baca dulu dari teksnya. Terus ada berlian 3 warna. Nah, tokoh utama pada cerita tersebut yaitu Ratu Candy. Ini dia itu masuknya itu ke tokoh sampingan. Jadi tokoh utamanya itu ada 3 sahabat. Anika menemukan 3 kotak. Nah, kata ibunya, jika ada 3 sahabat menyukai warna seperti pada kotak itu, mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Jadi ceritanya itu tentang 3 sahabat itu Anika, Tamika, dan Cika. Ibu Anika ini tokoh sampingan atau tokoh utama. Terus Putri Candy ini tokoh sampingan atau apa ya namanya? Kalau tokoh yang kedua itu bukan tokoh utama.
Tokoh utama itu ada Anika, Tamika, dan Cika. Soalnya menjelaskan tentang perjalanan tiga sahabat ke ini apa namanya yang memiliki berlian 3 warna ke ini apa namanya bukan negeri ini Ratu Candy. Iya. Jadi tokoh utamanya itu Anika, Tamika, dan Cika. Habis itu kita lanjut ya. Nah, tokoh pendukung pada cerita tersebut yaitu Ratu Putri, itu ada Ratu, Putri Candy, dan Ibu Anika. Nah, habis itu latar tempat pada cerita tersebut adalah sebuah negeri tempat Putri Candy dan rumah Anika. Soalnya kan tempatnya itu di rumah Anika sama di tempat negeri tempat Putri Candy tidur di nih. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan 3 anak akan menyelamatkan putri kami. Nah, ya. Berarti ada sebuah latar tempat itu di sebuah negeri tempat Putri Candy dan rumah Anika. Kalau di rumah Anika doang salah. Sebuah tempat di negeri Putri Candy doang salah. Sebuah negeri tempat Anika dan Tamika salah. Habis itu pada cerita tersebut struktur komplikasi itu masalah. Ada di sini ya. Di unsur intrinsik ya. Kok bukan. Di unsur kebahasaan. Nah, komplikasi. Komplikasi itu bagian yang ditandai dengan munculnya konflik. Konflik itu muncul di paragraf kedua. Nah, di sini nih pas dia datang, terus ditolong selamatkan putri kami. Jadi awalnya itu konflik itu bermula dari mereka yang ke negeri Putri Candy. Habis itu dia Putri Candy yang tidur terus, bukan tidur terus ya, yang tertidur sejak 2 tahun yang lalu nggak tidur itu yang nggak bangun-bangun. Ia memakai jadinya ya harus komplikasinya itu ya berasal dari ini pas dia masuk ke dunia isekai atau masuk ke negeri Putri Candy. Jadi yang kedua ya, itu komplikasinya. Habis itu struktur resolusi. Resolusi itu biasa terdapat di akhir. Selesai ya suatu masalah biasa di paragraf terakhir, terus kelompok orientasi itu di paragraf pertama. Terus struktur orientasi pada cerita tersebut terdapat pada paragraf pertama. Tunggu, aku izin ambil tisu ya. Oke, aku lanjutkan. Bukti fantasi pada cerita tersebut adalah sembuhnya Putri Candy dengan cara menarik 3 kalung berlian. Kalau ini salah, terus ini ada 3 sahabat karib yaitu Anika, Cika, dan Tamika, ini juga salah. Nah, ini yang bukti fantasi pada cerita tersebut adalah ini pengecoh. Soalnya ini adalah kalimat tanya. Iya. Bukan kalimat tanya sih, kayak kalimat soal gitu. Nah, di situ Radia berlari membuka pagar gitu ya. Dia tukang abang bakso tak jauh di tempatnya berdiri. Titik-titik pun memanggil abang bakso itu. Kata ganti yang tepat untuk melengkapi bagian yang tumpang pada kalimat di atas adalah dia pun memanggil abang tukang bakso itu. So, bakso. Jadi Rania kan yang diceritakan ini kan Rania. Rania itu jadinya dia tuh dilihatnya abang bakso tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia pun memanggil abang bakso itu. Nah, di situ aku segera mengemasi buku pelajaranku, titik-titik segera berlari menuju tempat parkir. Konjungsi atau kata sambung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat di atas adalah kemudian segera berlari menuju tempat parkir. Teks narasi mengisahkan peristiwa secara kronologis. Arti kronologis yaitu menurut urutan waktu, kronologis. Terus bagian dalam struktur teks narasi yang berisi masalah atau konflik disebut komplikasi. Ini bagian dalam struktur narasi yang berisi masalah. Itu komplikasi, komplikasi lah. Bagian dalam struktur teks narasi yang ditandai dengan penyelesaian masalah adalah resolusi. Jadi kalau awal masalah itu yang berisi masalah itu komplikasi. Kemudian puncak masalah itu klimaks. Cuman kok di ini enggak di ini sih. Yang penting itu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di sini ada ya. Di PPT yang ini.
Nah, ini ada nih yang di merah-merahin, ini yang penting yang dipelajari. Ada orientasi atau pengenalan, komplikasi atau munculnya konflik dan resolusi. Nah, bagian dalam teks narasi yang ditandai dengan ya ini resolusi. Unsur teks narasi yang berupa pelaku cerita disebut tokoh. Jika dalam teks narasi menggunakan kata-kata di rumah, di sekolah, di stasiun, maka hal tersebut menjelaskan bahwa latar yang digunakan adalah latar tempat. Pada kunjungan berikutnya, potongan-potongan kain perca itu telah dijahit oleh ibu dan berubah menjadi bermacam-macam fungsi. Kemahiran ibu menjahit berupaya tidak termakan usia. Ibu menyulapnya menjadi spray, sarung bantal, taplak meja yang menawan. Watak tokoh ibu berdasarkan kutipan cerita di atas adalah tekun. Nah ya, terus jadi bunga Vivillala ini kamu petik dari kebun Grevilla Vicatrata. Tanya Ratu Valikli. Nah, kalimat di atas adalah salah satu contoh penggunaan kalimat langsung. Jadi ada dialognya loh. Dialognya lah. Kompanya kalimat tidak langsung itu, Ratu bertanya tentang bunga Vivilia yang aku petik dari kebun Grevilla Vicatrata. Itu kalau kalimat tidak langsung. Nah, di situ warga di negeri kuno Ciwo berduka. Ratu Valikli sedang menderita penyakit kertak. Penyakit yang sedikit membahayakan. Tabib istana berkata, obatnya adalah bunga Vivillala. Bunga itu paling langka sehingga sangat sulit ditemukan. Raja Morkins pun membuka sayembara. Siapa yang dapat memberikan bunga Vivillala kepada tabib istana untuk Ratu Valikli, dia akan mendapatkan imbalan yang besar. Latar suasana pada kutipan cerita di situ adalah haru. Haru itu sedikit sedih. Nih, warga ini dari kata-kata berduka. Berduka itu ya kalau umpamanya panik enggak, soalnya kan cuma berduka enggak. Umpamanya nih, raja pun langsung mengadakan sayembara besar-besaran karena terjadi kekacauan, umpamanya karena sang ratu mengalami kritis dan mungkin tidak dapat diselamatkan. Nah, itu udah mulai kacau tuh, udah mulai panik. Sedangkan ini masih haru. Jadi latar suasana pada kutipan cerita di atas adalah haru. Oke, aku lanjutkan ke ulangan. Waduh, aku jadi ingat nih, ulangan cuma dapat nilai 70 untuk ditambahin nilai. Jadi ya semoga nanti nilai nanti pas PTS bagus ya. Nih, ini harusnya berapa ini? 70 jadi 92. Nih, harusnya nilaiku 77 ini. KKM ini di bawah. Cuman jadi 92. Oke, aku ini ya coba ya. Pada suatu hari, ini teks 1 nih. Jadi kalau umpama kayak gini kita harus baca dulu teksnya. Pada suatu hari, ada seekor rubah tengah jalan-jalan di sekitar hutan. Ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah dan ia bisa pergi memancing untuk mengadu nasib. Kemudian ia pun mempersiapkan untuk alat untuk memancing dan segera bergegas menuju telaga yang ada di tengah hutan. Saat tiba di telaga, rubah pun memutar otak bagaimana caranya ia memperoleh ikan yang banyak untuk makan malamnya. Terus teks kedua, tak disangka sang kura-kura dengan kegigihannya memenangkan pertandingan dan mengakhiri kisah tersebut. Sang kelinci yang baru saja terbangun dari tidurnya merasa kaget karena sang kura-kura mampu mengalahkannya. Bukan karena kecepatan yang dimiliki oleh sang kura-kura, tapi ia dikalahkan oleh karena kegigihannya dan pantang menyerah dari seorang kura-kura yang lambat. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan tersebut yaitu kalau umpamanya yang teks 1 itu menggunakan ungkapan, umpamanya kalau yang teks kedua itu menggunakan kata sandang atau kayak sang kura-kura, sang kelinci. Kalau umpamanya di sini teks 1 nggak ada kata sandang, terus kata depan karena aku bingung jadi aku nggak tahu, terus kata seru nggak ada kalimat seru. Jadinya yang lebih condong kalau aku itu pas kerja itu ya A.
menggunakan ungkapan atau menggunakan kata sandang. Jadi jawabannya yang teks 1 menggunakan ungkapan, terus teks kedua menggunakan kata sandang. Ungkapannya itu apa ya? Nah, dari sini ia kemudian berpikir bahwa hari ini cuaca cerah. Jadi ungkapannya itu hari ini cuaca cerah. Dan ia bisa pergi memancing untuk mengadu nasib. Itu sih kalau menurutku. Aku coba tanyain ke Pak Ali Topan ya. Supaya nanti aku menyampaikannya itu nggak salah. Ini kok bisa dapat tugas kayak gini? Kok bisa dapat soal-soal kayak gini? Ini ulangan dari Pak Ali Topan, guru bahasa Indonesia kelas 7. Jadi kamu kerjain ulangannya sambil gini gitu. Kerjain ulangannya gini. Jadi beda ya kalau umpamanya Pak Ali Topan sama Pak Adi. Beda. Pak Adi sih ngasih aku sama kelas-kelas PPT doang sih kayaknya. Nah, jadi nggak ada ulangan, nggak ada latihan. Ya kayaknya Pak Adi nggak ada latihan benar. Cuman aku dapat satu PPT dari bukan Pak Adi sih, dari muridnya Pak Adi. Oke, terus aku lanjutkan ya nih. Dilihat dari isi cerita ya, teks ini termasuk teks narasi berbentuk. Nah, aroma khas daun mint tertiup angin, terlihat padang luas dihiasi keju dan batu permen. Ini udah kelihatan nih, isekai. Nah, di situ, ini dia aku gak teliti, aku gak baca soalnya, aku cuma lihat dari teksnya doang. Nah, pada kutipan tersebut, cerpen tersebut terdapat kata rindu. Aduh, astagfirullah, aku gak teliti ini. Aku nggak baca soalnya, aku langsung ngerjain aja soalnya aku nggak teliti, lagi nggak konsen. Harus ini rindu itu masuknya ke kata sifat. Aduh astagfirullah, ini penyesalan terbesarku, nggak teliti. Harusnya ini jawabannya sifat. Aku pun kalau mau baca soal ini, aku tahu kalau mau rindu itu kata sifat. Cuman aduh, kebangetan banget aku nggak baca soalnya, nggak teliti pas hari itu. Nah, situ latar tempat yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah, nah, aku melihat perempuan yang pernah kau ceritakan sepulang sekolah tadi di dekat taman. Nah, di taman berarti ini jelas di taman. Nah, situ sudut pandang menceritakan yang digunakan pada sudut pandang tersebut adalah, nah, aku melihat perempuan yang pernah kau ceritakan sepulang sekolah tadi di dekat taman, aku melihat sepasang kupu-kupu. Nah, ini jelas nih orang pertama. Cuman gak jelas nih ini siapa sih? Ini bisa tokoh sampingan atau tokoh pelaku utama. Jadinya jawabannya bisa B juga bisa D. Jadi pokoknya ini kalau ada kata-kata aku, saya, kamu, nah itu masuk itu ke orang pertama atau sudut pandang orang pertama. Nah, habis itu cerpen termasuk ragam teks narasi. Selain cerpen, ragam teks narasi lainnya adalah sebagai berikut, kecuali puisi. Jadi ini yang masuknya ke teks narasi, masuknya ke prosa. Kalau puisi itu kan, kalau tadi kan ada puisi, prosa, terus sama drama. Prosa itu karangan bebas tanpa ada terikat syarat seperti puisi. Tunggu ya, kita dengarkan azan dulu. Soalnya di tempatku azan. Oke.
Oke, karena azannya sudah selesai, aku lanjutkan. Oke, kita ke nomor 7. Nah, tokoh utama cerpen tersebut yaitu aku. Jadi gimana ya? Ini juga bisa kupu-kupu sih kalau di sini. Cuman yang paling banyak diceritakan itu akunya. Jadinya kalau aku itu, kalau menurutku ya, jadinya lebih ke aku sih. Cuman ini juga bisa kupu-kupu. Jadi ada dua jawaban yang inilah dua jawaban yang berdekatan lah jawabannya. Terus tujuan penulisan teks narasi adalah ini bukan menjelaskan, mengisahkan, tetapi kalau umpamanya naratif itu menjelaskan. Ini ada di yang di sini nih. Jadi ini aku gak teliti juga nih. Dia ada narasi juga naratif, sifat narasi, bersifat menguraikan atau menjelaskan. Jadi kalau naratif itu menjelaskan dan sebagainya. Jadi kalau narasi itu mengisahkan atau menceritakan, kalau umpamanya naratif itu menjelaskan peristiwa gitu. Jadi tujuan penulisan teks narasi adalah mengisahkan peristiwa. Kalau umpamanya tujuan penulisan teks naratif adalah menjelaskan peristiwa. Jadi begitu ya. Nah, habis itu bercerita tentang apa cerpen tersebut? Pertanyaan tersebut menceritakan unsur intrinsik cerpen yang berupa. Jadi kalau umpamanya ditanya nih, cerpen itu bercerita tentang apa? Umpamanya yang ditanya itu tentang ceritanya. Nah, itu masuknya itu ke dalam tema, bukan ke alur. Jadi gimana ya? Aku susah sih ngejelasinnya. Harus ada pemahaman yang lebih. Kalian paham nggak maksudnya gimana ini? Jadinya kalau mama yang ditanya tentang bercerita tentang apa itu masuknya ke tema ya. Nanti aku upload ke YouTube kok, tenang aja. Nah, bukti watak di atas ditunjukkan dengan cara jalan pikiran tokoh lain. Oh iya, ini ada kata-kata tokoh lain nih, jadinya salah ini. Aku nggak teliti juga nih, harusnya perilaku tokoh. Nah, Pak Marto cepat-cepat merampungkan kerjaannya, membuktikan pendapat. Ia bukan terburu-buru karena pemilih telah datang semua, tapi ia ingin mencari tahu apa yang terjadi di balik semua ketenangan yang ganjil di ini. Nah, ini kalau umpamanya ada kata-kata tokoh lain ini harusnya jelas-jelas salah nih, cuman aku nggak teliti ini. Aduh, aku nggak teliti banget nih pas hari itu, pusing kepalaku. Ini harusnya yang benar itu yang B, perilaku tokoh. Soalnya Pak Marta itu cepat-cepat merampungkan pekerjaannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di balik semua ketenangan ini yang ganjal. Dari situ teks fantasi dan cerpen juga merupakan jenis teks narasi. Perbedaan teks cerita fantasi dan cerpen adalah astagfirullah, ini aku nggak teliti, astagfirullah. Kalau teks cerpen itu menceritakan peristiwa masuk akal. Kalau teks cerita fantasi menceritakan kejadian yang tidak masuk akal. Sedangkan aku, aduh, ini nggak teliti banget. Ini aku kayak apa ya? Aku kayak ngasal-ngasal lah kalau kalian lihat ya. Tunggu, ini aku masuk ke mana? Tunggu ya, sabar. Tutup aja. Mantap. Ini harus banyak teliti-teliti ya. Aku banyak teliti-teliti. Harus banyak teliti. Kayaknya habis bahas soal ini aku udahin dulu deh. Soalnya habis ini aku mau sholat dulu, habis itu ada kerja kelompok. Bukan kerja kelompok sih, kerja sama buat rangkuman. Ditunggu ya, itu kita buat rangkuman untuk bersama. Jadi untuk belajar kita bersama. Supaya mudah lah belajarnya. Terus kalimat yang bergaris bawah pada kutipan cerpen tersebut menunjukkan gaya bahasa. Nah, itulah sebabnya taman dekat sekolah selalu sunyi sebelum senja datang. Sebelum langit menguratkan cahaya di tubuhnya, berarti itu personifikasi. Oke, personifikasi itu benda mati yang seolah-olah hidup. Kayak sebelum langit menguratkan cahaya di tubuhnya.
Kan langit kan nggak ada urat, habis itu nggak ada tubuh. Terus konflik yang tampak pada cerpen di atas dikategorikan sebagai ini konflik sosial nih. Aku bingung nih. Nah, jadi keberadaan taman. Jadi ya kalau curiga kayak gitu mungkin masuknya kalau konflik sosial kali ya. Nah, orang-orang juga heran dengan kupu-kupu itu. Banyak orang yang menduga bila perempuan itu bisa berbicara dengan kupu-kupu hanya dengan kupu-kupu. Hanya dengan kupu-kupu, hening. Orang-orang pun mulai menyiarkan kabar bila perempuan itu memiliki, mungkin kalau kayak gitu mungkin udah masuknya konflik sosial kali ya. Kalau udah mulai apa ya, saling curiga, mencurigai, habis itu kayak umpamanya jadi bahan omongan lah, mungkin udah masuknya ke konflik sosial. Nah, ini jawabannya yang koma nih ya, harusnya yang dok, saya akan berubah jalan, tidak mau opname. Tidak mau opname. Kata Pak Anggoro. Jadi ini jawabannya yang D. Kenapa bisa jawabannya D? Karena ini kan apa ya, kalimatnya itu nggak utuh lah. Mungkin aja, dok saya akan berubah jalan saja, tidak mau opname, koma. Kata Pak Anggoro, saya tidak mampu membayar biaya pengobatan. Saya tidak mampu membayar biaya opname yang harganya sangat mahal. Lanjut kata Pak Anggoro, atau lanjut tutur Pak Anggoro. Nah begitu. Jadinya apa ya? Belum selesai lah kata-katanya. Jadinya kayak gini nih. Jadinya dok, koma, saya akan berubah jalan. Saya tidak mau diopname, koma, kata Pak Anggoro. Mungkin bisa kalau ada tanda koma kayak gini harus dilanjutkan dengan kata-kata yang lain. Jika dalam teks narasi terdapat penggunaan kata di rumah, di keramaian, di stasiun, maka hal tersebut menjelaskan bahwa latar yang digunakan adalah latar tempat. Nah, di situ perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut yaitu. Nah, ini gampang nih kalau yang ini kalimat tidak langsung, kalau mau yang ini kalimat langsung, aku cepat aja ya bahas ya. Nah, Pak Marto cepat-cepat ini yang tadi ya. Kalimatnya bergaris bawah di atas menunjukkan bahwa watak Pak Marto adalah penuh rasa ingin tahu. Jadi apa ya? Kan apa ya, kayak penasaran gitu. Kok terjadi di balik apa ya? Kok bisa ada ketenangan yang ganjil. Biasanya rame, mungkin kok ini ya, sepi ya, tenang gitu. Terus cerita dalam cerpen kebanyakan bersifat fiktif, artinya tidak benar-benar terjadi. Terus terus dalam struktur teks cerpen bagian di atas merupakan bagian. Jadi ini ada di lambat laun orang-orang mulai curiga. Nah ini kan umumnya kayak curiga, habis itu banyak gosip-gosip yang menghantui orang itu yang sama kupu-kupu, umpamanya apa ya? Nih, apalagi sejak itu pula orang mulai menjauhinya. Nah ini udah menjelaskan, umpamanya ini udah mulai masuk ke konflik atau komplikasi. Terus aku segera mengemasi buku pelajaranku. Kemudian segera berlari. Ini yang tadi latihan ya. Cuman, nah kata sambung yang tepat untuk melengkapi. Jadi kalau kata sambung yang melengkapi kata sambung itu ya harus diraba-raba dulu. Nah, di situ teks narasi mengisahkan peristiwa yang kronologis. Arti kronologis adalah menurut urutan waktu. Nah, di situ pada cerpen tersebut terdapat penggunaan kata ganti aku yang merupakan kata ganti orang pertama tunggal. Kalau mama aku itu tunggal, kalau pertama netral itu apa ya? Aku nggak tahu. Kalau jamak itu banyak itu kayak mereka, kita. Kalau inklusif itu aku kurang tahu. Gimana ya? Iya. Nah, situ ulu. Tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan berbeda-beda? Kata burung dengan bijak. Penulisan kalimat langsung yang tepat adalah ini kita harus perhatikan gitu kata-katanya ulu. Tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Kan ini kan ada kalimat tanya gitu. Terus ada intinya nih, ada dialognya atau tanda kutipnya. Kata. Nah, pas katanya ini huruf kecil. Terus tanda tanyanya itu di dalam, bukan di luar. Kata burung dengan bijak.
Nah, habis itu dari mana kamu memperoleh tiket konser itu? Tanya Luna. Kalimat langsung tersebut dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung, yaitu Luna bertanya, dari mana aku memperoleh tiket konser itu? Nah, ini astagfirullah, aku nggak teliti lagi nih, aduh. Pas ngerjain ini apa ya? Pas dapat nilai itu shock banget. Soalnya apa ya? Nggak teliti gitu. Padahal ini soalnya itu gampang gitu. Kalau umpamanya dibaca dengan teliti dan diolah dengan teliti. Jadi nanti pas ulangan bahasa Indonesia harus benar-benar teliti. Nah, unsur teks narasi yang berupa pelaku cerita disebut tokoh. Nah, masjid itu hanyalah sebuah bangunan kecil saja. Namun jika kau memperhatikan, kau akan tahu segera tahu usia bangunan itu sangat tua, sudah sangat tua. Temboknya tebal, jendelanya tak berdaun, hanya lubang segi 4 dengan lengkungan di bagian atasnya. Begitu juga pintunya, tak berdaun pintu, lantainya menggunakan keramik putih. Kuduga itu baru kemudian dipasang karena modelnya masih bisa dijumpai di toko material. Terus kutipan tersebut merupakan bagian dalam teks narasi orientasi, soalnya ini mengenalkan pengenalan masjid itulah. Masjid itu hanyalah bangunan kecil saja. Orientasi tentang masjid itu. Terus Rania berlari membuka pagar, dilihatnya abang tukang bakso tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia pun memanggil abang bakso itu. Ini tadi ada juga ya. Dia harus dibaca teliti, benar-benar teliti. Nah, hasilnya jika dalam bercerita penulis menggunakan nama tokoh, maka sudut pandang penceritaannya yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Itu kalau umpamanya pakai nama tokoh. Nah, ambilkan koran di atas meja, suruh ayah kepadaku. Variasi kalimat tersebut adalah tunggu aku cegukan. Itu yang benar itu jawabannya yang B. Ayah menyuruhku agar mengambilkan koran di atas meja. Ini salah nih, kataku kepada ayah salah. Aku menyuruh ayah, ini salah juga, aku menyuruh. Ya, jadi yang A, B, C ini kitanya yang nyuruh ayah, bukan ayah yang nyuruh kita. Nah, Ray sangat senang, titik-titik. Masalahnya bisa selesai dengan jangan damai. Kata transisi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah akhirnya. Ray sangat senang, akhirnya masalahnya bisa selesai dalam jalan damai. Ray sangat senang, akhirnya. Ya kan? Akhirnya bukan akan tetapi dengan demikian masalah bisa selesai. Ini salah. Sebaliknya dan jawabannya akhirnya. Oke, karena udah selesai jadinya nanti malam aku adain pembelajaran lagi ya. Pembelajaran kita bahas tentang yang puisi rakyat. Ini ku upload di YouTube, jadi bisa buat ditonton lagi videonya. Oke, terima kasih. Oke.